Benar, Pak Benar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini, Waalaikumsalam. di sini kami dari kelompok 3 ingin melakukan eh, tugas kelompok diskusi, di mana di sini ada perkenalan dulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Damar Muhtaram dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Jambi. Selanjutnya, kenalan oleh Saudara Al-Nandar. Kenalan. Izin rekan-rekan, izin pelatih, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alnandar, penempatan di kantor pencarian dan pertolongan kelas B Jambi. Siap. Izin. Selanjutnya ada rekan saya Ahmad Baginda. Izin, perkenalkan, nama saya Ahmad Baginda. Saya penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada juga rekan saya Dimas Susito. Pada Dimas, mohon perkenalan. Suaranya tidak terdengar, Izin, Dimas. nggak ada suaranya. Oh, sudah. Dimas, halo. Wis, ini banyak persiapan. Suaranya tidak terdengar, Dimas. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena Dimas lagi ada kendala, mungkin terakhiran aja. Selanjutnya ada Muhammad Al-Falah Rafsi. Wadah Al-Falah, dipersilakan. Baik, izin teman-teman, kenalkan nama saya Muhammad Alfa Hapsi, KPP kelas A Tanjung Pinang. Sekian. Baik, terima kasih Al-Falah. Selanjutnya ada Tobi. Pada Tobi, dipersilakan kenalan diri. Ya, izin rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Tobi Poifhab dari KPP Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Bengkulu, Angkatan ke-7. Siap, terima kasih rekan-rekan. Baik, terima kasih Tobi. Untuk eh, Dimas, sudah bisa mic-nya? Belum terdengar juga untuk suara ini. Tidak dengar juga. Oh, mungkin saudara Dimas Susito terkendala device. Mungkin langsung saja sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar diskusi ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke pembahasan intinya yaitu mulai membahas isu. Di sini kami sudah mempersiapkan ada 6 isu. Yang pertama, bisa ada yang mau bantu tolong jelaskan?
Baiklah, dikarenakan rekan kita masih terkendala sinyal, saya akan mengutarakan isu saya terlebih dahulu. Di sini saya mengangkat isu ASN Wajo dan pelanggaran keuangan. Di isu saya ini membahas tentang eh, tentang kelebihan terima honor 170 ASN Wajo terancam pidana. Ke, di sini Bupati Wajo menindaklanjuti kelebihan pembayaran honorium yang tidak sesuai dengan anu, pembayaran honorium yang tidak sesuai dengan peraturan presiden. Wah, keluar Zoom. Apakah terkendala jaringan atau device ya? Ya. Halo, halo. Ya, ya. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Terdengar jelas. Oh, baik. Di sini saya akan menyampaikan ulang. Isu yang saya angkat di sini adalah tentang kelebihan terima honor 170 ASN pangkap ini pemerintah Kabupaten Wajo terancam dipidana. Di sini pada isu ini Bupati Wajo menginstruksikan untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran honorium yang tidak sesuai dengan peraturan Presiden Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang bukti setor, STS, rekening, koran, kasda, dan slip setoran atas kelebihan pembayaran honorium yang tidak sesuai dengan Perpres yang harus disampaikan. Itu yang dikutip dari LHP BPK yang dirilis tahun awal Juni 2025. Untuk isunya akan saya share di grup pada apabila cocok akan kita angkat isu ini. Kemudian untuk rekan-rekan selanjutnya dipersilakan untuk menyampaikan isu lainnya. Baik, izin teman-teman, saya akan menambahkan isu-isu kontemporer, yaitu isu krisis iklim. Perubahan iklim ekstrim akibat peningkatan gas rumah kaca, terutama dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Dampaknya meliputi kenaikan suhu global, kedua cuaca ekstrim termasuk banjir, kekeringan, gelombang panas. Yang ketiga, kenaikan permukaan laut. Dan yang keempat, ancaman terhadap ketahanan pangan, air, dan kesehatan. Krisis ini mengancam keberlangsungan hidup manusia karena merusak lingkungan, mendorong bencana alam, dan memicu konflik sosial. Solusinya mencakup pengurangan emisi karbon, transisi energi bersih, dan pelestarian alam secara global dan berkelanjutan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Anandar. Untuk isu berikutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan? Izin menyampaikan isu yang akan saya sampaikan. Izin moderator. Belum. Ya, silakan Mas Alfala. Jadi isu yang akan saya bawa ini yaitu isu tentang ASN yang terjerat dengan korupsi. Baik,
BKN mengadakan diskusi untuk membahas kejelasan status dan kedudukan ASN yang terjerat tindak pidana korupsi. Fokus diskusi yang diadakan oleh BKN adalah tentang sinkronisasi kebijakan dan implementasi aturan terkait pemberhentian ASN yang terbukti secara hukum melakukan korupsi. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya sinergi antar instansi, termasuk Kemenpan RB, KSN, KASN, MA, dan BPKP, demi kepastian hukum dan keadilan administratif. Latar belakang ini ialah karena banyak ASN yang terjerat kasus korupsi, ketidakjelasan status kepegawaian pasca putusan hukum, dan perlunya harmonisasi kebijakan antar lembaga. Tujuan diskusi ini dilakukan oleh BKN ialah untuk menyamakan persepsi antar instansi, menyusun kebijakan berbasis hukum, memberikan kepastian status ASN, dan juga BKN membukakan solusi yang didorong, yaitu harmonisasi peraturan antar lembaga, penyusunan pedoman teknis pemberhentian ASN tindak pidana korupsi, dan juga penguatan sistem merit dan etika ASN. Kesimpulannya, yang isu ini ialah ASN adalah wajah negara, korupsi merusak kepercayaan publik, dan FGD BKN adalah langkah koordinat untuk menyatukan persepsi hukum. Karena itu diperlukannya keberanian pimpinan instansi dalam menegakkan aturan. Ialah diadakannya diskusi BKN ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Isu yang sudah saya bawa. Baik, terima kasih kepada Mas Falah yang telah menyampaikan isu yang telah dia cari atau dipilih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin menyampaikan isu atau telah mendapat isu agar nanti bisa kita pilih jadi bagian dari materi isu kita pada hari ini? Izin menyampaikan isu yang saya bawakan. Baik, silakan Mbak Lala, perkenalan diri dulu. Baik, izin rekan-rekan, perkenalkan nama saya Lala Mutia dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang, Angkatan 10. Jadi, isu yang akan saya bawakan adalah penipuan online dengan modus menjual paket usaha celana melalui media sosial. Jadi detailnya itu pelaku membuat akun media sosial palsu dan beroperasi di grup jual beli online. Jadi mereka menawarkan paket usaha tersebut produk celana dengan iming-iming harga rendah. Setelah korban mengirim uang modal untuk DP, pelaku hilang dan barang tidak pernah dikirim. Jadi pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi pelaku dari jejak transaksi dan komunikasi. Baik, sekian. Baik, terima kasih kepada Mbak Lala. Apakah masih ada paparan isu selanjutnya? Baik, kepada Mas Ahmad Baginda, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baginda dari KPP Medan. Di sini saya mengambil isu tentang ASN bolos kerja bertahun-tahun namun tetap menerima gaji. Total sebanyak 6-7 ASN terbukti tidak masuk kerja selama bertahun-tahun. Salah satu bahkan mencapai 10 tahun absen, tetapi mereka tetap menerima gaji. Kasus ASN yang bolos kerja selama bertahun ini merupakan bentuk kegagalan dalam pengawasan disiplin akuntabilitas di lingkungan birokrasi. Hal ini mencoreng citra ASN sebagai pelayanan publik dan menciptakan ketidakadilan bagi ASN lain yang bekerja dengan baik. Kejadian ini menunjukkan bahwa sistem kepegawaian di daerah masih rentan manipulasi dan pembiaran. Fungsi pengawasan dari pimpinan dan instansi terkait tidak berjalan optimal. Karena itu, diperlukan tindakan tegas sesuai peraturan kepegawaian, misalnya pengembalian gaji
atau sanksi pemecatan. Penguatan sistem monitoring kehadiran ASN yang terintegritas dan transparan. Menteri Pan-RB Rini Widianti secara tegas menyoroti kasus ini dan menyebut pejabat pembina kepegawaian atau PPK sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena kelalaian dalam pengajuan gaji pegawai yang tidak aktif. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem integritas absensi dan kepegawaian pengawasan internal masih sangat lemah. Kehadiran ASN selama bertahun-tahun seharusnya menjadi alarm bagi sistem. Tetapi bisa lolos begitu saja tanpa deteksi jika pengawasannya tidak berjalan. Hal ini mengancam kualitas pelayanan publik dan memperburuk citra ASN sebagai pelayanan negara. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ginda. Apakah masih ada paparan isu yang telah teman-teman paparkan? Baik, kepada Mas Dimas Susito, silakan menyampaikan tentang paparan isu yang telah Mas ajukan. Baik, mohon izin moderator, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar 5/5. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf rekan semua karena tadi terkendala jaringan dan device-nya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Wisto dari KPP Bandung. Di sini saya akan mengusulkan isu atau menyampaikan isu yang saya ambil perihal tentang kesenjangan digital. Menurut Kompas, ada berita laporan terbaru mengenai 12.500 desa di Indonesia itu yang belum terjangkau nih untuk perihal sinyal. Yang diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital atau Menko Digi, Pak Mahfudnya Hafid yang bersaksi di DPR begitu. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Nah, karena keterbatasan infrastruktur sinyal di wilayah pedesaan yang masih sangat terbatas. Lalu biaya yang tinggi perihal pengajuan atau pembuatan BTS atau infrastruktur seluler. Selanjutnya keterbatasan pendanaan pemerintah nih karena sekarang itu sudah memasuki era efisiensi juga begitu. Jadi bisa nih nanti kalau misalkan isu ini menjadi isu yang dipilih, bisa menjadi suatu isu untuk mengenai strategi apa sih untuk kedepannya untuk bisa meminimalisir atau menghilangkan kesenjangan digital ini. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas Susito telah menyampaikan paparan isunya. Mungkin ada 7 isu. Yang terakhir adalah isu dari saya sendiri, yaitu mengenai tentang jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN selama pemilu 2024. Eh, Humas PKS sejak proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, pelanggaran netralitas berupa disiplin dan kode etik menjadi temuan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024. Ini sebanyak 47 laporan pelanggaran terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dengan 5 laporan pelanggaran kode etik. Data ini masih berpotensi akan terus bergerak selama proses pemilu dan pemilihan tahun ini berlangsung. Adapun sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin tersebut berkonsekuensi terhadap hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan atau 9 bulan bisa jadi 12 bulan, dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun, pembebasan jabatan selama 1 tahun, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2001 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K.
Sementara sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan kode etik PNS. Mungkin itu saja penjelasan paparan isu yang telah saya sampaikan. Dari ketujuh isu yang telah kami paparkan, mungkin nanti ada satu isu yang akan kami jadikan sebagai materi utama kami. Maka dari itu kami akan berdiskusi melalui eh, WA group dan nanti yang akan kami tampilkan di PPT kami. Baik, mungkin sekian dulu eh, diskusi melalui Zoom meeting dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai berjumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah matiin lah recordnya, cuy. Aduh, sampai.